Saya akan menelisiknya eksklusif. Korupsi BLBI sudah. Sekarang saya mau tanya Pak soal undang-undang yang banyak menjebloskan orang penjara, informasi dan transaksi elektronik, khususnya soal pencemaran nama baik. Apa kabar revisinya Pak? Disampaikan revisi tapi sampai sekarang belum terdengar. Ya, ini Anda yang mendengar pertama kalau gitu. Oke, baik. Eksklusif nih Pak. Ya, eksklusif. Tanggal 16 Desember, maaf. 16 Desember ini, Presiden sudah kirim surat ke DPR menyampaikan supres, surat Presiden tentang revisi Undang-Undang ITE. Artinya, sudah termasuk cepat dalam sebuah undang-undang. Karena kita harus berdiskusi dengan publik juga. Itu dan sudah dilakukan ya, itu. mulai Februari sampai Juni itu tim kami berdiskusi dengan kelompok-kelompok dewan pers, jurnalis, dengan orang yang pernah menjadi korban undang-undang ITE, dengan perguruan tinggi. Kita aja bicara semua, kesimpulannya ini hasilnya. Nah, sekarang sudah diajukan ke DPR. Sebelum DPR mengesahkan itu, kita sudah punya SKB 3 Menteri yang isinya sama, sehingga nanti kalau undang-undang itu sudah keluar ya lebih kuat karena undang-undang. Jadi kalau ditanyakan mungkin isi detailnya yang Bapak mungkin nggak hafal. Tapi apa yang berubah Pak? Apakah hukumannya lebih ringan atau sama sekali mungkin hukumannya berbeda atau seperti apa? Tidak ada tindakan-tindakan yang dulunya, misalnya ya, Anda memfitnah, Ya. nah itu kan hukumannya ringan. Ya. Tetapi kalau ITE. menggunakan ITE kan hukumannya jadi 6 tahun. Betul, Nah, bisa ditahan. Dijelaskan di situ bahwa kalau fitnah yang sifatnya perorangan, meskipun itu menggunakan ITE, ancamannya tetap menggunakan KUHP. Gitu satu. Jadi ringan. Yang kedua, upaya restoratif justice tetap diupayakan. Kalau Mediasi dan lain sebagainya. ya, kriterianya jelas. Kalau dulu kan ada laporan, kalau yang lapor temannya Mas Aiman diproses. Kalau yang lapor teman saya tidak diproses. Nah, sekarang sudah dijelaskan, tidak boleh ada begitu, itu pasal karet namanya. Kalau yang pro saya jelaskan. Kalau yang pro pemerintah cepat prosesnya. Iya. Kalau yang kontra pemerintah nggak diproses. Nggak diproses. Itu ada kesan seperti itu. Itu kata orang. Ada kesan seperti itu. Pak Jokowi nggak suka itu. Seakan-akan ini saya yang nyuruh. Padahal kalau memang salah proses, kalau tidak usah gitu. Nah, lalu kepada saya perintahnya dipelajari undang-undangnya, substansinya. Kalau keliru diperbaiki, direvisi. Nah, revisi itu ketemu di situ. Ya, sekarang revisi itu sudah disampaikan ke DPR. Oke. Soal pemilu 2024 Pak. Kita ingat 2019 pada waktu itu ada banyak korban PPS yang kemudian meninggal, kelelahan dan lain sebagainya. Ya. 2024 bebannya jauh lebih luar biasa karena pilkada, pilpres dan pemilu legislatif semua digabungkan di 1 tahun yang sama meskipun berbeda bulan. Ya. Apa yang bisa Bapak bayangkan dari sini? Ya, itu ketentuan undang-undang, tidak bisa dihindari bahwa itu harus dilakukan. Mungkin yang tinggal perlu diubah nanti adalah teknisnya. Dan itu KPU toh nanti yang mengatur. Terus Bapak juga pasti berkoordinasi dengan KPU, berkomunikasi untuk mencari jalan tengah karena bagian dari pemerintah. Bagaimanapun juga kesusahan pemilu bukan kesusahan KPU saja, tapi pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Pak Mahfud sendiri 2019 saya harus buka lagi lembaran catatan saya Pak, dan saya sudah buka. Pak Mahfud hampir jadi wakil presiden Pak Jokowi pada waktu itu. Hampir. Sudah nunggu ya Pak? Sudah nunggu, bukan nunggu, udah dipanggil. Sudah di wilayah yang sama, tapi kemudian takdir berkata lain Pak. Itu tidak apa-apa, kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekedar nama Mahfud atau nama Ma'ruf Amin atau nama siapa gitu ya. Nah, jadi kita terima ini sebagai keputusan, prosesnya sudah sangat konstitusional, itu ya biarkan saja dan kita dukung negara ini harus terus berjalan. Betul, ya, politik begitu bisa terjadi belokan tiba-tiba, nggak apa-apa, itu biasa aja. Selalu terjadi. Oke, selalu terjadi karena ya itu nggak ada yang bisa memprediksi kecuali Tuhan yang kemudian menentukan. Betul. Tapi 2024 mau ketemu atau nggak ketemu lagi Pak? Artinya masa sih seorang Mahfud MD 2024 nggak ikut ajang pemilihan, entah pilpres, entah wapres, atau entah yang lain?
Sampai sekarang begini, kalau tahun 2019 saya itu bergairah. Sekarang ini saya enggak. Dulu kalau ada nama muncul gitu saya agak enggak suka. Masa gitu? Nah sekarang ini setiap nama muncul baru saya suka bertambah lagi kader bangsa. Oh kalau dulu ada nama baru, masa sih? Apa iya? Tuh, dia apa lebihnya dari saya di hati gitu ya. Jujur Iya dulu gitu. Tapi sekarang muncul nama Anies bagus juga, Puan bagus juga, Ganjar bagus juga. Artinya enggak punya rasa bahwa harus berbenturan, harus apa. Saya kerja aja lah, lihat aja tahun 2024 apa yang akan terjadi ya terjadi. Karena begini, saya punya pengalaman ketika saya ingin menjadi sesuatu itu tidak jadi. Ketika sedang tidak ingin menjadi sesuatu jadi. Jadi kalau saya tanyakan sekarang, Bapak mau nggak jadi capres atau cawapres? Mengalir saya. Bapak Dan saya tidak akan berusaha untuk itu. Maksud saya Bapak mengatakan bahwa tidak, saya tidak mau menyiapkan itu. Biar jadi Pak. Itu kan dalil yang terjadi mengalir. Kalau Bapak. jadi itu mengalir. Oke. Jadi kalau saya tanyakan sebaliknya, apakah Bapak mau pensiun di 2024? Udahlah, ngomong cucu aja. Lihat jadi pengamat, jadi akademisi, Profesor Mahfud MD. Saya siap pensiun. Dan saya kira saya satu dari sangat sedikit orang yang secara terus-menerus 22 tahun itu ada di Jakarta, di Indonesia, di etalase perpolitikan nasional. Jadi menurut saya seumpama saya tahun 2024 pensiun, saya sudah bersyukur juga, sudah mengabdikan diri kepada Republik. Yakin ada niat itu Pak? Dan insya Allah selamat. Iya, saya siap. Profesor Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia 2019-2024. Terima kasih Pak Mahfud, sehat selalu. Dan lanjut di depan Bapak. Bapak sekarang udah boleh salaman. Udah boleh sekarang ya? Nanti pakai disinfektan lagi. Siap. Oke. Baik. Terima kasih Pak Mahfud, sehat selalu. Terima kasih ya, Iman. Pemerintah sekarang akan melakukan penagihan kepada semuanya. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Saya akan menelisiknya eksklusif